Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masuki pertemuan yang ke-26. Kita sudah sampai di halaman 158, buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita mulai. Pemikiran dan sikap memperhatikan berpeluang menjadikan manusia yang bersangkutan tidak masuk dalam kategori orang-orang yang buta hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya bukan pandangannya yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Sindiran ini menunjukkan adanya kebutaan kesadaran, pemikiran, sikap, dan perilaku seorang manusia, sehingga menghalanginya mengenali potensi diri yang ada pada yang bersangkutan. Kemampuan mengenali potensi diri merupakan sesuatu yang penting, karena potensi dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu kebajikan, meskipun hal itu tergolong sebagai sesuatu yang pertama kali baginya. Karena prinsipnya adalah dare to be first. Untuk mewujudkan dare to be first, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tetapkan kegiatan yang akan dilakukan yang merupakan suatu kegiatan yang pertama kali dilakukan seseorang, pertama kali dilakukan di suatu tempat, atau setidak-tidaknya pertama kali dilakukan oleh yang bersangkutan. Setelah menetapkan suatu kegiatan tertentu, maka segera selidiki manfaat kegiatan tersebut bagi diri sendiri dan orang lain. Kedua, memvisualisasikan tujuan dari kegiatan yang telah ditetapkan, yang telah diketahui bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Visualisasi tujuan kegiatan diwujudkan dengan menuliskan secara detail kata-kata yang berkaitan dengan tujuan kegiatan yang dapat menggugah semangat. Ketiga, pelajari kisah sukses orang-orang terkenal untuk menumbuhkan keberanian menjadi orang yang pertama melakukan sesuatu. Perhatikan bagaimana orang-orang terkenal tersebut membuat detail kegiatannya tahap demi tahap, terutama yang berkaitan dengan upaya mengatasi tantangan. Keempat, untuk test case, beritahukan rencana kegiatan pada orang terdekat untuk mendapatkan kritik yang membangun. Lapangkan hati agar dapat menerima kritik dengan baik. Apabila hati belum dapat lapang sepenuhnya, ikuti pelatihan atau lakukan konsultasi motivasi pada orang yang tepat. Kelima, buat deadline atau tenggat waktu untuk setiap tahapan kegiatan Anda, agar mudah diketahui kesalahan dan keterlambatannya. Besarkan hati karena Anda adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diamanatkan untuk sukses di dunia dan di akhirat. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan sesederhana apapun. Keenam, jangan biasakan membuat berbagai alasan untuk kegagalan Anda. Ketahuilah, tidak diperlukan banyak alasan untuk mengetahui kegagalan, melainkan cukup satu alasan yang mewajibkan Anda untuk sukses. Proaktiflah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, proyeksikan stimulus yang akan muncul, seraya mempersiapkan respon proporsional atas stimulus yang muncul. Ketujuh, hati-hati dengan ketersediaan waktu luang, karena waktu luang adalah saat-saat sibuk yang tidak diisi oleh pekerjaan produktif. Kehati-hatian ini diperlukan untuk mengatasi kemungkinan munculnya kegiatan yang mendesak yang terjadi karena tidak didahului dengan persiapan yang matang. Langkah-langkah mewujudkan dare to be first atau berani menjadi yang pertama barulah bermanfaat bila ia dirumuskan secara visioner atau forward thinking. Secara bebas, forward thinking dapat dimaknai sebagai berpikir ke depan. Berpikir meliputi makna bahwa seseorang memiliki opini tentang sesuatu, atau seseorang sedang mempertimbangkan suatu ide atau suatu persoalan. Sementara itu, ke depan meliputi makna tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa depan atau yang berkaitan dengan adanya kemajuan. Dengan demikian, berpikir ke depan atau forward thinking dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang tentang opini atau pertimbangannya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depannya yang bernuansa kemajuan. Secara faktual, masa depan yang bernuansa kemajuan bagi seorang manusia adalah ketika ia berhasil menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap manusia berkewajiban
untuk mengajak setiap orang agar berhasil menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cara mengajaknya melalui dakwah tentang nilai-nilai Islam kepada orang-orang yang sempat berjumpa dengannya. Berkaitan dengan dakwah, perlu diperhatikan adanya 3 surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW yang berdasarkan urutannya sebagai berikut. Pertama, surat Al-Alaq atau Quran surat 96. Kedua, surat Al-Mudaththir atau Quran surat 74. Ketiga, surat Al-Mujamil atau Quran surat 73. Sementara itu, berdasarkan urutannya dalam Al-Quran, sebagaimana arahan Rasulullah Muhammad SAW, juga terdapat 3 surat awal, yaitu pertama, surat Al-Fatihah atau Quran surat 1, kedua, surat Al-Baqarah atau Quran surat 2, dan ketiga, surat Ali-Imran atau Quran surat 3. Selain itu, berdasarkan urutannya dalam Al-Quran, sebagaimana arahan Rasulullah Muhammad SAW, juga terdapat 3 surat terakhir, yaitu pertama, surat Al-Ikhlas atau Quran surat 112, kedua, surat Al-Falaq atau Quran surat 113, dan ketiga, surat An-Nas atau Quran surat 114. Khusus untuk 3 surat awal berdasarkan urutan penyampaiannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW merupakan surat-surat yang memotivasi manusia untuk segera melakukan kebajikan, yaitu menyampaikan kebenaran. Tepatnya memotivasi manusia untuk berkenan berdakwah atau menyampaikan nilai-nilai Islam kepada segenap manusia yang ia jumpai, baik secara tertulis maupun lisan, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya." Quran surat 96 ayat 1-5. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa hindarilah." Quran surat 74 ayat 1-5. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit saja, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan tertib. Sesungguhnya kami Allah akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat." Dengan demikian, seorang manusia yang mampu forward thinking, maka ia harus berani menyampaikannya, yaitu dengan berdakwah. Caranya, pertama, ia harus banyak membaca dengan berbasis pada nilai-nilai Islam. Kedua, kemudian menyampaikannya kepada banyak orang. Ketiga, seraya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam pada sepertiga malam yang akhir. Keempat, agar siap menghadapi tugas-tugas berat selanjutnya. Seorang manusia yang mampu forward thinking harus berani berdakwah dengan menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dengan memanfaatkan kata-kata atau informasi yang ada dalam ingatannya yang secara terminologis disebut remember lines. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa lines dapat dimaknai sebagai kata-kata yang diucapkan oleh aktor dalam penampilannya. Sedangkan remember berarti ingatan tentang fakta atau sesuatu yang tersimpan dalam pikiran atau otak yang dapat diekspresikan ketika dibutuhkan. Dengan demikian, secara singkat, lines berarti kata-kata, sedangkan remember berarti ingatan, maka remember lines berarti kata-kata yang diingat. Setiap orang memiliki remember lines, dan sebaik-baik remember lines adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap manusia hendaknya mampu menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai remember lines. Hal ini tidak mustahil karena saat ini banyak orang yang hafal Al-Quran yang disebut hafiz. Bagi yang belum mampu menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mampu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai remember lines. Misalnya, pertama, faham bahwa hidup seorang manusia harus berada dalam koridor akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Kedua, memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang fatanah, amanah, sidik, dan tablik. Ketiga,
bersedia berperan sebagai mujahidin, pejuang kebenaran, uswatun hasanah, asabikun al-awalun, sirojan muniran, dan rahmatan lil alamin. Keempat, menjadi bagian dari peradaban Islam yang transenden, humanis, dan emansipatoris. Caranya, pertama, sejak bangun di pagi hari, hendaklah komitmen bahwa kita, caranya pertama, sejak bangun di pagi hari, buatlah komitmen bahwa kita harus mengisi hari ini dengan kebajikan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatan lil alamin. Hal ini akan menjadi bekal motivasi bagi kita. Kedua, sadarilah bahwa komitmen kita untuk mengisi hari ini dengan kebajikan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Hal ini penting agar tidak terbersit kesombongan sedikit pun pada diri kita. Ketiga, jadikan pengalaman hari ini sebagai sesuatu yang inspirasional atau mampu menginspirasi kita agar lebih kreatif lagi dalam berbuat kebajikan. Hal ini penting agar kita terhindar dari rasa bosan berbuat kebajikan atau kecewa karena rendahnya dampak kebajikan kita. Keempat, sadarilah bahwa pengalaman hari ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita, di mana kebajikan kita kepada orang lain bukanlah untuk kepentingan orang tersebut, melainkan untuk kepentingan kita yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertindak sebagai pelaku kebajikan. Kemampuan seorang manusia untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber remember lines antara lain dapat ditempuh dengan cara learning. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa learning berarti belajar yang memiliki makna sebagai berikut. Pertama, get knowledge or skill, yaitu suatu cara mendapatkan pengetahuan dan keahlian dengan melakukan kegiatan tertentu. Kedua, remember, yaitu suatu cara mengingat suatu tulisan, rumus, konsep, atau solusi tertentu dengan membaca dan memperhatikan berulang-ulang. Ketiga, understand, yaitu suatu cara memahami sesuatu yang kemudian mengharuskannya mengubah diri ke arah yang lebih baik. Bila learning telah dilakukan, maka terbuka peluang bagi munculnya leading, yang berarti memimpin dan memiliki makna sebagai berikut. Pertama, take someone, yaitu suatu cara menunjukkan kepada seseorang tentang arah yang akan dituju dengan membawa orang tersebut ke suatu tempat atau berjalan di depan orang tersebut. Kedua, be winning, yaitu suatu cara memenangkan pertandingan, permainan, atau kompetisi tertentu. Ketiga, be the best, yaitu suatu cara yang dilakukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keempat, control, yaitu suatu cara agar dapat mengendalikan situasi, kelompok, organisasi, atau kondisi tertentu. Ketika learning dan leading memadu secara harmoni, maka terwujudlah learning on leading, yang berarti belajar saat memimpin. Tepatnya, get knowledge or skill, remember and understanding, when take someone, be winning, be the best, and control. Lebih tepatnya, suatu cara mendapatkan pengetahuan atau keahlian, mengingat dan memahami sesuatu saat mengarahkan seseorang, memenangkan, menjadi lebih baik, dan mengendalikan suatu situasi atau kondisi tertentu. Learning on leading perlu dilakukan seseorang agar ia dapat memberi manfaat optimal bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia memimpin berdasarkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan dinasihatkan oleh para ulama salaf. Dengan kata lain, ia tidak akan memimpin berdasarkan prasangka, karena ia selalu mendapatkan pengetahuan yang baru, ingat pada kebajikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan faham tentang situasi dan kondisi yang dihadapinya. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita yang ke-26, kita sudah sampai di halaman 165, dan besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-27. Sampai demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.